Oke, thank you ya, Cavia. Selamat siang semuanya. Hari ini kita bakal bahas soal UTS lab AD. Ini aku mulai aja ya. Sebentar, aku share screen dulu. Oke, aku bahas plan sama non-parim berarti soal 1 sama soal 3. Oke? Oke, kita masuk soal 1 dulu. Oke, aku mulai ya untuk tanggal plan aset. Oke, jadi nanti pas di ujian, kalian tuh kurang lebih bakal ketemu kayak gini nih soalnya. Jadinya ada informasi soal aset yang dimiliki, lalu tanggal-tanggal transaksinya, lalu kita harus buat jurnal-jurnalnya untuk yang transaksinya itu, sama kita juga perlu buat adjustment nanti di akhir gitu ya. Nah, pertama itu ada si PT Maju Mundur, merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang konveksi dan percetakan. Ini adalah rincian asetnya yang dimiliki oleh PT Maju Mundur, laporan keuangan per 31 Desember 2019. Oke, jadi di sini ada rinciannya gitu. Nah, di sini kita punya LAN, itu saat pendirian usaha. Oke, dikasih tahu pada tanggal 12 Februari 2015. Berarti kita udah punya LAN 12 Februari 2015 dengan cost sebesar 562 juta rupiah. Lalu ada building juga, yaitu cost-nya sebesar 870 juta. Dibelinya tanggal 7 Maret 2015, dan diketahui gedung tersebut memiliki nilai sisa sebesar 20 juta. Gedung ini punya umur manfaat 16 tahun dan depresiasi menggunakan double declining. Oke? Lalu, kita punya vehicle juga. Untuk vehicle ini, kita dapatkan itu pada 30 Agustus 2017, yang digunakan untuk mengantarkan barang kepada customer. Oke? Didepresiasikan dengan metode unit of activity, diketahui bahwa kendaraan memiliki kapasitas mengantar sejauh 30.000 km. Berarti ini adalah untuk yang jadi patokan depresiasi kita ya nanti ya. Hingga akhir umur manfaatnya. Memiliki umur manfaat selama 5 tahun, nilai sisa 15 juta dan cost 75 juta. Oke, ini adalah tanggal transaksinya. Jadi kita ketahui kita punya 4 aset, land, building, vehicle, dan mesin. Gitu ya. Mesinnya ini kita harga perolehan 38 juta, umur manfaat 4 tahun, dan tidak akan memiliki nilai sisa. Diketahui mesin ini diperoleh pada 12 September 2018, depresiasi menggunakan metode garis lurus. Oke? Nah, pada ini adalah transaksi PT Maju Mundur selama tahun 2020 yang berkaitan dengan aset tetapnya. Jadi, pada tanggal Januari 1, itu kita merenovasi gedung nih, yang semula hanya memiliki 7 lantai menjadi 10 lantai. Diketahui bahwa biaya renovasi ini adalah sebesar 297 juta, dibayar secara kredit, yang akan dilunasi 2 bulan kemudian. Berarti kalau 2 bulan kemudian itu berarti tanggal Maret 1. Oke? Jadi kita perlu buat jurnalnya. Dia bilang, sisa umur manfaat gedung tersebut menjadi 15 tahun. Oke? Berarti, ini aku warnain ini dulu ya, untuk jurnalnya. Berarti, untuk tanggal Januari 1 ini, kita udah merenovasi gedung nih. Oke? Tapi di sini, dia bilang itu mempengaruhi umur manfaatnya si gedung. Makanya, kita bisa mengkapitalisasi biaya renovasi ini ke dalam si nilai building itu sendiri gitu. Karena dia mempengaruhi dia menambah umur manfaat si gedung tersebut gitu. Jadinya kita bisa mengkapitalisasi si biaya cost 297 juta ini ke dalam buildingnya. Oke? Makanya di tanggal 1 Januari ini, jurnal yang dibuat adalah building pada accounts payable karena kita membayarnya secara kredit itu sebesar 297 juta. Kita paling take note di sini sih, secara kredit dilunasi 2 bulan kemudian, berarti di tanggal 1 Maret, nanti jangan kelupaan, karena kayak gini nih, tanggal transaksi ini suka ada mirip informasi kayak gini, takutnya nanti kalian kelewat informasinya, nanti bisa kelupaan, nanti justru lupa bikin, kayak gitu ya. Jadi jangan sampai kelewat informasi ini, dan di sini kasih tahu umur manfaat gedung jadi 15 tahun. Masuk ke tanggal Februari 9, dia bilang, karena demand yang melonjak, PT Maju Mundur akhirnya memutuskan nih untuk membeli mesin baru. Mesinnya ini diperoleh dengan membayar tunai cost sebesar segini, 15.280.000, biaya pengiriman, biaya instalasi, dan biaya asuransi selama 2 bulan. Diketahui mesin ini memiliki umur manfaat 5 tahun, dengan nilai sisa 300.000, lalu dan didepresiasikan menggunakan double declining. Oke? Nah, teman-teman ada bisa kasih tahu aku nggak? Dari semua biaya yang dikeluarin ini, yang kita nggak boleh kapitalisasiin yang mana? Asuransi. Iya. Oke, asuransi ya, benar. Asuransinya ini selama 2 bulan. Jadi,
kan si asetnya kita ini, si mesin ini kita bisa peroleh sebenarnya tanpa si biaya asuransi 2 bulan pun juga kita udah bisa gitu pakai mesinnya, kita sudah bisa peroleh mesinnya. Makanya si biaya asuransi selama 2 bulan ini kita nggak masukin ke dalam kapitalisasinya. Misalkan kalau dia itu biaya asuransi dalam perjalanan, itu baru boleh dikapitalisasiin gitu ya, karena biaya yang boleh dikapitalisasiin itu adalah biaya yang dikeluarkan sampai mesin itu siap digunakan atau sampai aset tersebut siap digunakan gitu ya. Dia bilang ini ada nilai sisa nih 300.000, tapi kan kita pakai metode double declining, jadi nggak berpengaruh ya nilai sisanya. Oke, ini jurnalnya itu adalah mesin B, prepaid insurance yang untuk 2 bulan, lalu sama yang terakhir adalah cash, gitu ya. Mesin B-nya ini sebesar berapa? Berarti sebesar 15.280, kita tambahin sama biaya pengiriman 375.000, kita tambahin sama biaya instalasi 145.000, lalu biaya asuransi di perjalanan, biaya asuransi selama 2 bulan nggak termasuk ya. Jadi dapat 15.800 itu untuk nilai mesin kita jadinya. Prepaid insurance-nya itu adalah sebesar 200.000. Jadi untuk cash yang dikeluarin tinggal dijumlahin aja. Oke, itu tanggal 9 Februari. Lalu kita masuk ke tanggal April 25. Oke, di sini perusahaan menilai kendaraan mulai usang nih, jadi kendaraannya udah mulai kurang lah gitu ya, sehingga ditukarkan dengan kendaraan baru. Diketahui, selama tahun 2017, kendaraan sudah menempuh jarak 600 km, 2018 sebanyak 4.500 km, 2019 6.500 km, dan 2020 sejauh 700 km. Fair value kendaraan baru sebesar 80 juta menggunakan metode depresiasi umur manfaat dan nilai sisa itu sama dengan kendaraan lama. Kalau kita lihat, berarti dia pakai unit of activity ya, lalu juga umur manfaatnya 5 tahun, nilai sisanya juga sama. Nilai sisanya itu adalah 15 juta. Sini dia bilang, atas transaksi ini, perusahaan mengeluarkan uang tunai sebesar 46.100.000. Oke? Nah, ingat, ini April 25. Aku bahkan sebenarnya hampir kelupaan. Kita harus bayar utangnya dulu nih, yang Januari 1. Kan Maret itu sebelum April ya. Kita harus bikin jurnal dulu accounts payable pada cash itu sebesar berapa? Sebesar 297 juta. Tanggal 25 April berarti sebelum kita melakukan exchange, berarti kita harus menghitung dulu nih depresiasinya berapa ya. Depresiasi kalau menggunakan units of activity gampang ya, berarti cari depreciable cost dibagi sama totalnya, yang total 30.000 km ini lalu dikaliin sama per tahunnya berapa gitu ya. Kita tahu untuk 2017 itu kan kita punya cost-nya 75 juta, kita kurangin sama 15 juta, nilai sisa, kita bagi sama jumlah kapasitasnya 30.000, lalu kita kaliin sama 600. Di sini dikasih tahu bahwa sama tahun 2017 dia sudah menempuh 600 km gitu ya. Ini lalu dikasih tahu juga yang ini, yang 2018 ini, berarti aku langsung tulis nih, jadi aku nggak tulis panjang lagi, aku langsung tulis jadi 2.000 kali 4.500, 2.000 kali 6.500, 2.000 kali 700. Ini itu adalah yang kita tempuh selama tahun-tahun tersebut, ya. Ini langsung aja nih perhitungannya, berarti kan si 2.000 aku langsung kali sama 600. Ini juga 2.000 aku kali sama 4.500. Ini 2.000 dikali sama 6.500 sama terakhir 2.000 kali 700. Oke, di sini itu ini tuh aku cuma buat hitung depresiasinya aja gitu ya. Jadi yang di sini yang kita catat itu adalah sebesar 1.400.000 yaitu pada tahun 2020. Oke. Setelah kita membuat jurnal depresiasi, kita juga perlu membuat jurnal untuk exchange-nya gitu ya. Yang pertama, kita mendapatkan vehicle baru. Yang vehicle lama kita kan kita tukar, jadi sudah hilang. Lalu kita harus menghapus akumulasi depresiasi untuk vehicle lama. Lalu ada cash, dan di sini kita akan mengalami loss, gitu ya. Ini untuk vehicle baru, yang B itu berarti kan dikasih tahu dari soal, dia punya fair value itu 80 juta. Untuk akumulasi depresiasi kendaraan lama, tinggal dijumlahin aja, dapat 24.600. Lalu untuk vehicle lama, itu kan nilainya 75 juta, langsung kita masukin juga. Sama untuk cash itu kita mengeluarkan uang sebesar 46.100. Nah, di sini tinggal diselisihin aja kita akan dapat loss gitu ya.
Kita masuk ke tanggal 30 Mei. Melakukan perawatan dan perbaikan rutin atas kedua mesin yang dimiliki. Atas transaksi ini, perusahaan mengeluarkan uang tunai sebesar 7.500.000. Nah, di sini itu karena dia bilang dengan melakukan perawatan ini nggak menambah nilai si mesin, berarti kita langsung masukin aja ini ke maintenance and repair expense, gitu ya, pada cash. Kalau misalkan dia kasih tahu itu akan menambah nilai si mesin, itu kalian baru masukinnya mesin pada cash, begitu ya. Jadi kalau dikasih tahu, jadi langsung aja maintenance and repair expense pada cash besar 7.500.000. Masuk ke tanggal 14 Juli, di sini kita membeli lahan parkir. Oke, sudah gedung. Kalau lahan parkir itu masukinnya ke land improvement, ya. Dan improvement ini nanti bisa didepresiasi, kalau land kan enggak. Perusahaan membayar 275 juta, sudah termasuk dengan legal dan broker fee sebesar 25 juta, gitu ya. Legal dan broker fee ini harus kita kapitalisasiin ke dalam kosnya. Dan di sini udah termasuk, jadi langsung aja nilai land improvement-nya itu adalah 275 juta. Lahan ini disusutkan dengan metode garis lurus, umur manfaat 5 tahun tanpa nilai sisa. Oke? Berarti untuk jurnalnya dulu, karena kita membeli, berarti dan improvement pada cash gitu ya, sebesar 275 juta. Oke? Masuk ke tanggal 6 Agustus, di sini perusahaan menjual mesin A dengan menerima uang tunai sebesar 20 juta. Oke, berarti ada selling. Kalau misalkan sebelum kita melakukan disposal, sebelum kita melakukan exchange, sebelum kita melakukan sale, itu kita harus nge-record depresiasinya dulu, oke, sampai tanggal tersebut. Jadi sini kita bakal membuat depresiasinya, itu kita lihat nih, si mesin lama, si mesin A, di sini dia bilang didepresiasikan dengan menggunakan metode garis lurus, oke. Jadinya harusnya nggak sulit ya kalau untuk metode garis lurus. Ini aku langsung aja, berarti kan dia diperoleh itu pada tanggal 12 September 2018. Karena dia masih tanggal 12, masih di bawah tanggal 15, berarti kita masih boleh hitung si bulan September, Oktober, November, Desember. Makanya di sini si 38 juta nilai si mesinnya kita bagi 4, lalu kita kali sama 4/12. Oke? Untuk tahun 2019 kan kita lewat 1 tahun nih tanpa ada apa-apa, berarti langsung aja bagi 4. Untuk tahun 2020, karena kita mau jualnya di tanggal 6 Agustus, berarti kita masih belum boleh include nih si 6 Agustusnya. Jadi kita hitungnya sampai bulan Juli aja, yang berarti dari 1 Juni sampai akhir Juli, itu ada 7 bulan. Oke? Jadi kita dapat hitungan seperti ini. Ini aku hitung aja langsung. Nah, ini kita udah dapat, berarti depreciation yang kita catat adalah sebesar 5.541.567, gitu ya. Nah, kita mau ngejual nih. Berarti kalau kita ngejual, kita nggak dapat mesin baru atau apa, jadi kita nggak dapat ya. Jadi di sini itu jurnalnya seperti ini. Kita dapat cash sebesar 20 juta. Kita ada akumulasi depreciation, ini tinggal aku jumlahin aja dari yang sudah kita hitung. Lalu mesinnya itu nilainya itu kan 38 juta. Nah, ini kalau kita selisihin, sisi debit itu lebih besar daripada kreditnya, maka kita ada mengalami gain. Berapa? Sebesar 208.333. Iya, begitu ya, itu untuk tanggal 6 Agustus. Oke, kita masuk ke tanggal 18 September. Di sini tanggal 18 September itu ini ya, memutuskan untuk membeli 3 buah PC, atau kalau PC ini komputer itu masuknya ke equipment. Oke, equipment A, harga per unit itu adalah 3.100.000. Ditambah biaya pengiriman 300.000 dan asuransi selama perjalanan 100.000. PC ini disusutkan dengan metode garis lurus, umur manfaat 3 tahun, dan nilai sisanya 200.000. Oke, karena kita membeli PC, berarti langsung aja jurnalnya itu adalah equipment pada cash. Sebesar berapa? Sebesar si 100, ini kita kaliin 3 dulu ya, kan dia 3 unit. Jadinya 3.100.000 dikali 3, lalu kita tambahin sama biaya pengiriman 300.000, kita tambahin lagi nih sama asuransi selama perjalanan 100.000. Jadi kita dapat nilai equipment kita adalah 9.700.000 untuk 3 PC, gitu ya. Begitu. Di sini, tanggal 13 Oktober, terjadi kebakaran di samping gedung, sehingga sebanyak 3/4 lahan parkir harus dibuang. Berarti 3/4 land improvement kita itu harus dibuang atau disposal. Oke? Di sini,
Tadi seperti yang aku bilang, sebelum kita melakukan disposal, sale, ataupun exchange, itu kita harus hitung dulu depresiasinya berapa. Oke? Karena kita baru punya silent improvement ini di tahun 2020, yaitu di tanggal Juli 14 ini, jadi depresiasinya itu mudah. Gimana caranya? Caranya itu adalah kita kan beli tanggal Juli 14, berarti kita Juli masih dihitung Juli, Agustus, September. Oktober kita belum bisa hitung karena dia masih tanggal 13. Jadi 3/12, kita kaliin sama 3/4 yang lahan parkir yang harus dibuang, lalu kita kaliin sama si 275 juta, kita bagi sama 5 tahun. Dapat hasilnya itu berapa? Berarti si 275 juta, kita bagi 5, lalu kita kaliin sama 3/12, kita kaliin sama 3/4, ya. Dapat 10,312,500. Nah, setelah kita menghitung depresiasinya, kita baru bisa melakukan jurnal untuk yang disposal, ya. Kalau kita melakukan pembuangan, kita kan nggak dapat cash, kita nggak dapat aset baru. Makanya di sini jurnalnya seperti ini aja. Accumulated depreciation sebesar 10,312,500. Lalu land improvement kita itu kan si 275 juta. Kita kaliin sama 3/4, oke? Karena 3/4 aja yang kita mau buang, ya kan? Selisihnya itu kita masukin ke loss on disposal. Nah, biasanya nih, nggak tahu sih, jarang sih kemungkinan terjadinya. Biasanya kalau namanya disposal ya, kan kamu nggak dapat cash, nggak dapat aset, berarti biasanya itu loss, kayak gitu. Cuman bisa aja mungkin accumulated depreciation-nya udah besar banget, jadinya bisa gain. Kalau disposal, ya nggak tahu sih. Dan biasanya itu loss, gitu. Oke, habis itu tanggal 21 November, mengganti sebanyak 4 ban kendaraan dengan biaya 225.000 per ban. Nah, di sini juga nggak kasih tahu kalau misalkan dia bakal nambah new vehicle, nggak dikasih juga. Ini cuma ganti ban, berarti itu masukinnya ke maintenance and repair expense. Sebesar berapa? Sebesar sih 225.000, kita kali 400.000, gitu ya. Oke, lanjut ya. Kita masuk ke tanggal 2 Desember. Tanggal 2 Desember, ini perusahaan menukar mesin B dengan peralatan baru nih. Jadi, kan tadi kita ada jual mesin nih, mesin A, ya kan, kita jual. Tapi kita udah punya mesin B, kita ada beli nih di atas. Nah, pada tanggal 2 Desember, mesin B yang kita baru beli di Februari, dia akhirnya putusin mau tukar nih sama equipment peralatan baru, ya, dengan mengeluarkan uang tunai sebesar 275.000 dan mendapatkan gain sebesar 17,4167. Jadi di sini itu kita nggak dikasih tahu nilai equipment B-nya itu berapa, gitu ya. Tapi seperti biasa, karena pertukaran, kita harus cari tahu dulu nih. Berarti depreciation si mesin B itu berapa, gitu ya. Cara carinya gimana? Cara carinya itu adalah si mesin B ini, dia bilang menggunakan metode double declining. Oke? Kalau menggunakan double declining, itu berarti hal pertama yang kita perlu cari tahu dulu adalah rate-nya. Rate-nya itu berapa? Cara carinya itu adalah 2 dikali 1 atau dikali 100% dibagi sama 5. Hasilnya itu adalah 40%, gitu ya. Jadi, untuk tahun 2020 sampai tanggal 2 Desember, depresiasinya itu udah berapa? Dari bulan Februari sampai bulan akhir November, karena tanggal 2 Desember belum boleh termasuk, jadinya Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, itu ada 10 bulan. Makanya, nilai si mesin yang 15.800.000 ini, yang kita udah catat, itu kita kaliin sama 40%, kita kaliin lagi sama 10/12. Dapat hasilnya itu adalah 5266,7, gitu ya. Nah, karena dia melakukan pertukaran, dapat equipment baru nih kita. Jadi jurnalnya itu seperti ini. Equipment B, kita menghapus akumulasi depreciation, kita mengeluarkan cash, oke, berkurang, lalu kita mengurangi si mesin B. Mesin B ini tadi nilainya 15.800. Cash-nya kita keluarin itu adalah 275.000 ya. Di sini 275.000. Lalu untuk equipment B itu kita nggak dikasih tahu nih berapa. Cuman kita dikasih tahu ada gain on exchange besar 17.041
667. Gitu ya. Untuk si akumulasi depresiasinya, itu langsung ambil aja sesuai yang tadi kita baru hitung, 52667. Untuk nilai equivalent B berarti tinggal diselisihin aja. Jadi si credit side-nya ditambahin, dikurangi sama yang debit side. Dapat hasilnya 27,850. Itu untuk yang equivalent B. Oke? Nah, itu untuk tanggal Desember 2, sekarang kita masuk ke Desember 31. Desember 31 ini kita melakukan adjustment. Oke? Sebelum kita masuk ke adjustment depreciation, di sini aku mau nge-adjust insurance kita nih. Ingat gak? Tadi kan kita ada insurance di awal. Dia bilang ini biaya asuransi selama 2 bulan. Gitu ya. Berarti kalau selama 2 bulan, harusnya itu bulan Februari, Maret, berarti harusnya bulan April 9 itu tuh harusnya udah selesai. Gitu ya. Makanya di sini kita harus sudah nge-record itu sebagai insurance expense dan prepaid insurance kita sudah hilang dan nggak ada. Sekitar 200.000. Lalu kita juga harus membuat jurnal depresiasinya nih. Apa aja ya? Yang pertama, kita itu ada building. Oke, buildingnya itu yang agak ribet nih perhitungannya. Karena building itu kita tadi itu kan ada renovasi. Jadinya itu menambah nilai si buildingnya. Jadi kita harus cari book value-nya dulu berapa. Vehicle B tadi kita baru dapat dari exchange. Lalu untuk land improvement itu sisa yang 1/4. Untuk accumulated depreciation yang equipment H itu ada di yang PC tadi, yang PC yang kita baru beli di sini tanggal 18 September. Sama untuk equipment D, ini yang baru kita tukar nih, yang tanggal 2 Desember. Oke? Nah, cara perhitungannya gimana? Di sini aku udah tulis nih perhitungan untuk building. Karena building itu dia menggunakan double declining, dan dia itu udah dimiliki sejak tanggal 7 Maret 2015, berarti kita harus hitung depreciation itu dari tanggal 2015 sampai akhir tahun 2019. Karena awal tahun 2020 kita dalam renovasi. Di sini aku udah tulis untuk cara perhitungannya. Jadi gini perhitungannya. Untuk si building, pada tahun 2015, ini kan kalau pakai double declining balance itu kita harus cari rate-nya dulu ya. Cuman di sini aku nggak cari, aku langsung pakai kayak gini caranya. 2 dikali 1/16 itu kan berarti rate-nya. Dikali sama cost-nya 470 juta, dikaliin sama bulannya. Karena dia baru dibeli itu tanggal 7 Maret, berarti dari Maret sampai Desember itu ada 10 bulan. Berarti di sini perhitungan itu berarti aku coba dulu ya. 2 kali 1 bagi 16. Oke, di sini aku mau jadi persentase. Lalu di sini aku mau mulai ngitung. Berarti 870 juta. Aku kaliin sama rate-nya. Aku kaliin sama proporsinya yang dia itu baru 10 bulan. Oke, dapat 96,25. Kalau double declining, kan harus dikurangin terus ya berarti ya. Jadi sama akumulasi tahun sebelumnya. Berarti di sini tahun 2016, itu kita cari rate-nya kali sama 870 juta dikurangin sama si 90 juta ini yang udah depresiasi gitu akumulasinya. Jadi caranya itu adalah si 870 juta kita kurangin sama si 96,25 ini, lalu kita kaliin sama rate-nya. Oke? Dapat hasilnya segini. Dan seterusnya itu kayak gitu caranya. Oke? Kayak double declining biasa, jadinya dikurangin terus sampai akhir tahun 2019. Habis itu, kenapa yang tahun 2020 nggak dihitung? Karena tahun 2020 itu kita pas Januari 1, itu kita ada renovasinya. Jadi kita akan menghitung depresiasi tahun 2020 setelah menemukan book value yang barunya. Gitu ya. Menurut aku, plan aset sih harusnya nggak sulit ya. Soalnya, maksudnya aku yakin teman-teman bisa ngerjain semua. Paling yang sulitnya yang bagian kayak gini-gini aja nih, udah double declining, habis itu kita harus cari tahu net book value-nya, paling ribetnya di bagian situ aja. Cuman selebihnya, aku yakin teman-teman bisa sih. Oke, udah dapet semua. Berarti, ada yang bisa kasih tahu aku nggak cara cari book value itu gimana sih? Yang bisa kasih tahu aku? 870-nya dikurangi sama semua depreciation-nya, Kak. Iya, betul ya. Berarti untuk cari new book value itu adalah si cost-nya 870 juta dikurangin sama akumulasi depresiasi semuanya.
akumulasi depresiasi sampai tanggal tersebut gitu ya. Berarti di sini si 870 juta kita kurangin sama jumlah akumulasinya ini. Kita itu habis itu ini kan baru book value-nya. Baru book value setelah dikurangin ini, jangan lupa kita ada melakukan kapitalisasi ya di awal tahun sebesar 297 juta ini kita tambahin juga. Oke, dapatnya 753.855.316. Berarti untuk tahun 2020 perhitungan seperti ini. Caranya kan dikasih tahu nih umur manfaat gedung itu jadi 15 tahun. Jadi sekarang tuh udah 15 tahun gitu. Kita pertama harus cari rate dulu. 2 kali 1 bagi 15 dikaliin sama dia book value-nya. Karena anggapannya ini tuh kayak halaman baru lah. Jadi nggak ada lagi nih akumulasinya ini. Kayak gitu. Jadi tinggal si 2 kali 1 bagi 15. Lalu kita kaliin sama new book value-nya. 100,914,042. Berarti aku masukin aja ya ke sini. Lalu untuk yang vehicle B itu caranya adalah kita dikasih tahu di soal 80 juta dia cost-nya. 80 juta cost-nya kurangin sama nilai sisanya. Dia bilang kan sama kayak yang kendaraan lama. Berarti itu sama aja nilai sisanya 15 juta. Lalu kita itu totalnya dia bilang umur manfaatnya atau kapasitasnya itu kan 30.000. Semuanya kan pokoknya sama. Berarti ini kita bagi 30.000. Habis itu di soal dikasih tahu bahwa pada akhir tahun kendaraan itu sudah menempuh jarak 7.130. Berarti ini kita kaliin sama 7.130. Untuk land improvement gampang, berarti tinggal si 275 juta tadi ya yang land improvement kita kaliin sama 1/4, ada sisanya 1/4, yang 3/4-nya udah kita jual, kita bagi sama 5 tahun umur manfaatnya, lalu kita kaliin nih, dari Juli ke Desember itu berapa bulan? Ada 6 bulan, gitu ya, dikali 6/12. Gitu. Lalu untuk equipment A itu CPC, ya. Di CPC-nya itu berarti si 9.700.000, si yang kita ambil dari soal atas ya, lalu kita kurangin sama nilai sisanya, yaitu 200.000. Lalu kita bagi sama 3 tahun, kita kaliin sama bulannya. Dari Oktober, November, Desember, September, dengan kita hitung. Jadi kali 3/12. Oke. Lalu, terakhir nih, equipment B. Terakhir ya. Equipment B itu cara carinya berarti tinggal sih 27.850.000 ini kita kali sama 1/12 karena dia dari tanggal 2 Desember ke tanggal 31 Desember itu kan 1 bulan. Lalu dia bilang itu menggunakan double declining. Double declining berarti kita harus cari rate-nya. Rate-nya itu sebesar berapa? Rate-nya itu berarti sebesar 2 dikali sama 1/8. Di sini aku langsung aja ya. Dapat hasilnya 580,208. Ini aku jumlahin. Jadi dapat ini untuk total depreciation kita. Untuk salah satu sudah selesai. Kak, mau nanya. Kalau di pas buildingnya dia nggak dikasih tahu cost-nya, itu kita carinya harus kayak gimana lagi cara cepatnya? Nggak dikasih tahu apanya, 870 jutanya. Iya, yang dari soal cost tahun lalunya itu kan 870 juta tuh. Kalau nggak dikasih tahu, kita nyarinya gimana dengan cara cepat gitu? Kalau nggak dikasih tahu, tapi dia kasih tahu depresiasinya berapa, gitu nggak? Dia kasih tahu nggak depresiasinya, akumulasinya berapa? Nggak tahu, Kak, lupa. Mungkin aja takutnya besok UTS keluar kan kayak gitu. Oke. Misalkan nih, coba ya, misalkan nih, kita cost-nya kita nggak misalkan cost-nya nggak dikasih tahu, ya. Lalu, misalkan dia bilang, depresiasi tahun 2016 itu sama dengan 97.421.875 gitu ya. Oke, kita pakai angka ini ya, cuman anggapannya kita nggak tahu nih 870 juta gitu ya. Habis itu, kita dikasih tahu umur manfaatnya itu adalah 16 tahun. Kalau gini deh, nggak usah 2016, kayak 2015 aja ya. 625 ini, oke. Habis itu 16 tahun, double declining. Berarti yang kita bisa cari adalah rate-nya. Lalu
anggapannya berarti kayak gini nih. Berarti anggapannya si 90,625 sama dengan si rate-nya, yaitu 2 kali 1/16, lalu dikali X, kali sama X, kita harus kasih tahu juga, maksudnya biasanya gitu di soal nih, kalau dia nggak kasih tahu ini ya, 870 jutanya, biasanya dia kasih tahu gitu. 2015, ini dia terbitinnya berarti Maret gitu ya. Berarti ini X, habis itu dikali sama 10/12. Bisa kayak gitu. Bisa tuh kayak gitu di soal. Nah, kita kan nggak tahu X-nya nih. Berarti anggapannya itu adalah si 90,625 dengan si 2 kali 1/16 itu adalah 0,125 ya. Berarti 12,5%. Dikaliin sama X, lalu dikaliin sama 10/12. Nah, si 12,5% ini kamu harus kali sama 10/12 dulu. Dapat hasilnya itu adalah 5/48. Sebenarnya agak ribet sih ini. Bentar ya. 625 sama dengan 5/48X. Ingat kalau misalkan per peran, yang 48 ini kita boleh kaliin ke 9625 ini. Berarti si 95X sama dengan 9625 dikaliin sama 48, hasilnya itu adalah 4.350.000.000. Habis itu tinggal kita cari aja X sama dengan ini dibagi 5. Hasilnya 870 juta, sama. Begitu. Biasanya saya dikasih tahu sih, kayak kita walaupun nggak dikasih tahu cost-nya, tapi dikasih tahu depresiasinya, lalu kita dikasih tahu dia diterbitkan tanggal berapa, kayak gitu. Bisa kayak gitu. Cuman kalau cara carinya ya kayak gini, mau nggak mau pakai aljabar biasa gitu. Gimana? Mantap nggak maksud aku? Ya, udah masuk banget, Kak. Jangan dihapus ya, Kak, itunya. Oke, Biar oke, jadi oke. catatan, Kak. Makasih ya, Iya. Kak. Iya. Kak. Ada yang mau tanyain? Nomor 25 masih belum ngerti, Kak. April 25. April 25, ini ya. Oke. Sebentar ya, aku hitungin. April 25. Oke. Perusahaan menilai kendaraan sudah mulai usang, sehingga ditukar dengan kendaraan baru. Diketahui selama tahun 2017, kendaraan itu sudah menempuh jarak jauh 600 km. Jadi, kalau kita baca informasi di awal bahwa vehicle ini, si kendaraan ini, dia itu pakai unit of activity. Makanya kita itu dikasih tahu nih, dari 2017, 2018, 2019, 2020 itu sudah menempuh jarak berapa jauh gitu. Karena dia pakai unit of activity, ya berarti berpengaruh ini. Informasi ini tuh sangat berpengaruh, gitu ya. Dia bilang didapatkan pada 30 Agustus 2017, unit of activity mengantar sejauh kapasitas itu ada 30.000 km. Dia bilang nilai sisanya 15 juta dan cost-nya 75 juta. Oke, ini adalah 2 poin yang harus kita ingat. Lalu, dia bilang di tanggal April 25, dia bilang mobilnya tuh udah mulai jelek gitu ya. Akhirnya mau ditukar ke mobil baru. Jadinya, kalau sebelum kita mau melakukan pertukaran atau exchange, itu kita harus hitung dulu nih depresiasinya jadi berapa, gitu ya. Nah, di tanggal April 25 ini, depresiasinya itu, cara carinya gimana? Cara carinya itu adalah si 75 juta, kita kurangin sama 15 juta, lalu kita bagi sama 30.000, jadi kita dapat rate-nya berapa, kita kaliin nih sama yang dia udah tempuh. Selama tahun 2020, dia udah tempuh 700 km. Makanya, di sini aku langsung tulisnya 2.000 bagi kali 700. Sebenarnya, kalau misalnya nanti kamu hitung, 75 juta kurang 15 juta dibagi 30.000 itu, hasilnya itu adalah 2.000 gitu. Jadi 2.000 ini aku langsung kali sama 700, dapat hasilnya 1.400. Kenapa aku cari tahun 2017, 18, dan 19 juga? Karena ketika kita melakukan pertukaran, kan akumulasi depresiasi kendaraan lama kita harus kita hapuskan. Makanya di sini aku juga cari gitu. Caranya sama, tinggal dikaliin aja sama yang berapa dia jalanin selama tahun-tahun tersebut gitu. Ini bikin jurnal depresiasi sama akumulasi. Lalu kita dikasih tahu nih di soal fair value kendaraan baru atau nilai yang kendaraan barunya adalah 80 juta. Makanya kita masukin di sini 80 juta. Akumulasi depresiasi kendaraan lama, ini aku langsung jumlahin aja dari yang kita dihitung.
Lalu, di sini dia bilang kita tuh mengeluarkan cash, jadinya tuh walaupun kita tukar kendaraan kita juga keluarin cash gitu, si 46.100.000 ini. Jadi kita berkurang dong cash kita, dan kendaraan lama kita juga kita udah hapuskan, udah nggak ada gitu ya. Jadinya tinggal diselisihin aja, ternyata yang lebih besar itu sisi kredit, jadinya dia ada mengalami loss, tinggal diselisihin kayak gitu. Gimana, masih ada yang mau ditanyain nggak? Atau udah penjelasan aku udah cukup jelas belum? Kak, maaf Kak, mau tanya yang ngitung depresi book value building itu tadi gimana ya Kak? Value building ya. Iya, itu kenapa? Iya. Oke. Sebentar, ini tadi yang tanggal 25 April gimana? Udah aman belum? Tadi mic-nya agak kresek-kresek gitu sih di aku. Sudah, Ci. Oh, sudah? Oke. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke. Tadi book value building ya. Nih ya. Jadi gini. Kita kan kalau untuk yang metode yang depresiasi ini udah nangkap belum untuk buildingnya? Udah. Nah, jadi gini. New book value-nya itu cara perhitungannya itu adalah si cost kita, yaitu si 870 juta ini, kita kurangin dong sama akumulasi depresiasinya untuk mencari book value-nya, gitu ya. Tapi ingat, kita di awal tadi, di tanggal 1 Januari, kita kan ada renovasi building nih. Buildingnya kita naik dong, dia bisa dikapitalisasi ke building karena dia menambah nilai manfaatnya. Itu sebesar 297 juta. Makanya di sini itu kita tambahin ke book value-nya kayak gitu. Jadi 870 juta kita kurangin sama akumulasi depresiasi, kita tambahin sama cost yang dikapitalisasi ke building, yaitu sebesar 297 juta itu. Kayak gitu untuk perhitungan book value-nya. Terima kasih Kak. Oke. Kak, aku mau nanya lagi deh buat konfirmasi doang. Boleh. Tadi kan kalau misalnya di building cost-nya nggak ada ya. Kalau misalnya di antara vehicle dengan mesinnya nggak ada cost, itu berarti kita nyarinya sama aja kan ya? Yang kayak tadi kakak jelasin. Tadi sesuai metode yang dia gunakan gitu kan? Nih, misalkan dia nggak kasih tahu nih nilai residunya berapa, tapi tadi kita tuh kasih tahu 2017 itu 1.200.000 ya. Berarti anggapannya kayak gini, sama dengan 1.200.000 ini, tapi kita nggak tahu nih, si ini nggak tahu, misalkan kita nggak dikasih nilai residunya, ini X gitu ya. Kayak gini gitu ya. Ini aku pindahin sini dulu. Nih, begini, misalkan kayak gini ya. Nah, berarti kan si 75 juta minus X dibagi 30.000 dikali 600. Habis itu berarti kan anggapannya nih, si 75 jutanya ini kan berarti dikali sama 600, X-nya juga dikali sama 600 dong. Kalau misalkan, kalau misalkan ini per-peran gitu kan. Jadinya kan si 75 jutanya dikali 600. 75 juta sama 600 itu hasilnya adalah 45 miliar. Lalu ada juga si ini ya, ada juga si X-nya, itu jadi minus 600X. Habis itu kan dibagi sama 30.000. 30.000 ini kita kali ke atas, kali si 1.200.000, yaitu jadinya 30.000. Habis itu jadinya berapa nih? 36 miliar. Jadinya kan berarti si 45 miliar dikurangin sama 600X sama dengan 36 miliar. Kan? Berarti habis itu tinggal dipindah ruas aja. Berarti si 45 kurang 36 itu berapa tuh? 45 kurang 36. 45 kurang 36 9. Berarti si 9 miliar kurangin sama dengan 600X. Habis itu si 9 miliar ini, 900 miliar ini kita bagi sama X. Jadi X-nya itu sama dengan, X sama dengan si 9 miliar, hasilnya itu adalah 15 juta. Sama kayak yang di atas tadi, gitu ya. Itu nggak sisa. Kalau misalkan yang dari cost cost-nya, ya udah berarti tinggal ininya yang X minus 15 juta. Kayak gitu, tinggal ditukar-tukar aja.
Oke Kak, makasih banyak. Oke.